Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Selamat sore anak-anakku sekalian. Selamat menunaikan ibadah saum yang hari ke-11 ya. Hari ke-20. Oh ya, tanggal 11 sekarang saum pada hari ke-20. Berarti kita tinggal 10 hari lagi akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan anak-anak. Ya, semua sedih orang beriman itu karena hanya sebulan yang disebut bulan Ramadan yang penuh barokah dan penuh maghfirah itu hanya sebulan. Siapa yang mau menjamin, bisa menjamin tahun 2024 kita akan bertemu lagi dengan Ramadan? Tidak ada yang bisa menjamin, apalagi Pak Agus sudah tua. Ya, kalian juga tidak bisa dijamin. Itu si penyanyi cilik teh yang menyanyi dangdut, siapa namanya tuh? Meninggal dunia ya? Si Farel, katanya udah meninggal, masih kanak-kanak. Ya, seusia kamu. Artinya usia umur itu nggak ada yang jaminan. Ada yang udah tua, nenek-nenek, kakek-kakek belum mati-mati. Anak kecil udah meninggal. Oleh karena itu, ini direkam, dengerin. Oleh karena itu, ya, kita syukuri bisa menyelesaikan ibadah saum 20 hari. Dan insya Allah, semoga Allah melindungi kita dan memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa menyelesaikan saum hingga akhir Ramadan ini. Agar kita bisa menyempurnakan ibadah saum, ya, dan pahalanya luar biasa loh. Luar biasa. Asal saumnya benar. Ditutup dengan zakat fitri. Zakat fitrah itu membersihkan dosa-dosa kamu. Dan ingat ya, malam nanti termasuk malam satu likur istilahnya ya. Kalau bahasa Sunda salikur, selikur bahasa Jawa. Artinya malam memasuki malam ke-21. Di mana besok hari Rabu itu saum pada hari ke-21. Insya Allah lebaran hari Sabtu tanggal 22. Ya. Meskipun ada yang menyatakan Jumat, Minggu, ya, tapi kita yakini saja, insya Allah hari Sabtu tanggal 22. Kalau ada perubahan, kita ikuti perubahan. Nanti MUI atau Menterian Agama akan mengadakan sidang isbat. Sidang isbat itu nanti akan hari Kamis atau hari Jumat. Ya, kapan akan jatuhnya? Hari Kamis biasa nama. Hari Kamis, apabila banyak yang melihat hilal, hari Kamis itu, maka lebaran hari Jumat. Tapi tidak ada yang melihatnya. Hari Kamis itu tidak terlihat oleh teropong, oleh alat, bahwa hilal sudah muncul sekian derajat. Maka diputuskan oleh sidang isbat, lebaran hari Sabtu. Ya, jadi kita ikuti aja dalam hal ini keputusan Dewan Sidang Isbat Pemerintah. Nah, yang akan disampaikan Pak Agus ya adalah bagaimana menyikapi 10 akhir ini. Pertama, di situ ada disunahkan itikaf anak-anak. Kemarin sudah dibahas apa itikaf. Itikaf itu memenjarakan diri istilahnya ya. Ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut penjara itu kan sijin ya. Jadi majsilul nafsi, memenjarakan diri. Bukan berarti kita menyiksa diri, tapi itikaf itu mulainya harus nanti malam, tidak boleh tidak. Angkewa aku mah Jumaah deket lebaran tekaci harus 10 hari. Karena kata Rasulullah, carilah Lailatul Qadar di hari-hari yang ganjil, yaitu tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Dan yang paling berpotensi turunnya Lailatul Qadar tanggal 27. Artinya bukan berarti kita menunggu Lailatul Qadar harus itikaf saja. Tapi kalau itikaf bagus. Dari mulai tanggal 21 malam nanti masuk masjid, bawa perbekalan. Makan harus di dalam, kencing di dalam, maksudnya di toilet, tidak boleh keluar. Kalau ada tamu misalnya, ada yang mau bertemu sama Pak Agus, kan Pak Agus lagi itikaf, boleh. Tapi tamunya yang masuk masjid, jangan Pak Agus pulang ke rumah. Tamu yang datang ke masjid, di ngobrol di masjid. Tamu pulang,
terus iktikaf. Apa saja yang dilakukan pada iktikaf? Sholat. Subuh dengan sholat wajib dengan sunat-sunatnya, sholat sholat duha, pokoknya sholat tarawih, ya, ngaji Quran, diskusi, ceramah, baca ilmu kitab hadis, pokoknya kegiatan tidak ada lagi kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. 1000 bulannya sabaraha tahun sok? 83 tahun. Satu malam nilainya saruajeng ibadah selama 83 tahun, bayangin. Orang yang ibadah 83 tahun harus umurnya 83 tahun kan? 83 tahun tambah 10, 93. Maksudnya begini, kan anak-anak sebelum 10 tahun belum balik ya. Belum mumayyiz. Jadi kalau di bawah 10 tahun dosa mau disiksa, ibadah mau diterima. Mun maut asup surga. Nah kan? Anak usia sebelum 10 tahun ibadahnya, sholatnya hanya latihan saja. Kalau melakukan kejahatan juga tidak berdosa. Makanya lamun mau jahat jangan di atas 10 tahun. Kalau mau ngedul sholat jangan. Tapi ingat, yang dapat pahala orang tuanya. Kalau anak soleh orang tuanya yang dapat pahala. Ya. Nah dari mulai start 10 tahun, ya baru dicatat. Dosa sekecil apapun dicatat. Amal baik sekecil apapun akan dicatatnya oleh malaikat. Nah, pada malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu waruhu fiha, turun para malaikat ke bumi. Bayangin, masuk ke rumah-rumahnya. Ayana di rumah itu kerek. Ada yang lagi ibadah, sholat, baca Quran, ngedoa, zikir. Wah, good. Mantul kata malaikat. Dicatat dapat pahala 83 tahunan atau 1000 bulan. Bayangkan. Ada yang lagi sedekah, datang ke rumah fakir miskin, ngasih uang. Pas malaikat turun, wah, waruhu dan arwah-arwah. Arwah-arwahnya malaikat. Malaikat-malaikat yang lain turun, mengevaluasi hamba-hamba Allah. Ada orang kafir, catat. Ya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Salam. Turunnya itu dengan izin Allah untuk menebarkan salam. Salamun hiya hattamat la'il fajr. Hattamat la'il fajr. Jadi sampai fajar. Udah fajar baralik deui malik kala luhur. Wah, mau catatan prestasi urang. Makanya orang mukmin itu jangan sampai tidak itikaf. Tapi itikaf itu ada syaratnya. Pertama niat, kedua jangan begini. Misalnya meninggalkan yang lebih wajib misalnya. Ya. Misalnya kerja, kalau tidak kerja tidak punya uang. Atau ibu-ibu boleh itikaf tapi harus terpisah tempatnya. Misalnya masjidnya harus gede, terus ada penyekat, tidak boleh sedikit pun terlihat oleh cowok. Gitu. Mungkin cowok menong kumaha. Oh itu aya ahwat ya udah ditipenya garis ini. Dosa batal gugur itikafnya. Makanya perempuan boleh, tapi biasanya mah perempuan teh jangan yang muda-muda, yang geus nini geus teu ngurus deui anak, teu ngurus deui incu, sok anu geus saralse geus pensiunan itikaf. Ibu-ibu mantong, ibu-ibu hayang itikaf, ai dieu mah nu masak saha? Bapak-bapana meuli ka nasi padang, anak-anakna nu Indomie tiap hari da mamana itikaf entong atuh. Dosa. Mama-mama anu segede mama-mama kamu mah jangan itikaf dulu, nanti nunggu geus nenek-nenek kamu udah punya anak, udah nggak ngurus kamu lagi, baru boleh ibu-ibu. Ayeuna mah masak heula buat suaminya, buat anak-anaknya. Terus lebaran kamu pertama disunahkan sholat Idul Fitri ya, takbiran segala macam, tuluy mohon maaf terhadap sesama teman. Jangan lupa dahulukan dulu siapa? Ibu. Ibu dulu sebelum kepada siapa-siapa. Ibu dulu. Kamu sungkem minta maaf dari segala dosa. Ya, karena al-janatu akdami
al janatu fi tahtil aqdami umatikum, surga itu ada di telapak kaki ibu. Sok tangan dina kakina aya. Mana aya surga tuh mama gitu. Maksudna teh ada dalam doa orang tua. Kalau orang tua benci, Allah juga benci. Kalau orang tua senang, Allah juga senang. Mau masuk surga kumaha tuh orang tua benci. Ya kalau ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah ada di atas ridhonya ibu bapak. Bencinya Allah ada di atas benci ibu bapak. Lamun orang tuana murka sama kamu, sama anak, Allah juga ikut murka. Tapi kalau orang tua ibu kamu senang, ridho, suka sama anaknya, Allah juga ikut senang. Gitu ya. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.